setelah dikurangi 50. Ya. 1% dari 750.000 ketemu 7.500. Nah, begitu ketemu angkanya langsung kita buat jurnal debit BKP, kreditnya JKP. Nah, kemudian kalau yang kedua 5% dari saldo piutang. Nah, kalau ini 2 tahap ya yang kita lakukan. Pertama, ngitung CKP yang dibentuk atau CKP yang harus dilaporkan di laporan keuangan. Atau menghitung berapa saldo CKP yang baru. Gitu ya. 5% dari piutang dagang, berarti 5% dari 160.000 itu sama dengan berapa ini? 8.000 ya. 8.000 ya. Oke. Nah, 8.000 itu CKP atau saldo CKP yang baru. Nah, kita lihat dulu. Sebelum disesuaikan, CKP punya saldo 2.000. Supaya menjadi bersaldo 8.000, maka CKP harus dikredit sebesar 6.000, yaitu 8.000 dikurangi 2.000. Ya. Maka jurnal yang dibuat ya, debit BKP, kredit CKP 6.000. Nah, sampai di sini sebetulnya masih mengulang apa yang dulu pernah dijelaskan di akuntansi pengantar. Nah, kemudian berikutnya ini ada tambahannya ya. Misalnya pada tanggal 1 Maret, Direktur Keuangan menyetujui dihapusnya piutang kepada pelanggan sebesar 1.000. Karena memang sudah kita cadangkan ketika dihapus ya kita langsung mendebit akun CKP, kreditnya piutang dagang. Tapi peristiwa penghapusan semacam ini tidak perlu kita beritahukan kepada pelanggan. Alasannya apa? Nah, kalau diberitahu maka dia tidak akan mau bayar gitu ya. Nah, sehingga kalau saya hubungkan dengan sistem informasi akuntansi gitu ya, secara umum kan kita paham bahwa setiap transaksi itu harus ada buktinya. Ya. Kemudian kita hanya boleh mencatat, menjurnal kalau ada bukti. Gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan transaksi penjualan, kalau kita menjual barang, kemudian kita nyatet debit, piutang, kredit, penjualan, itu bukti transaksi yang kita pakai apa namanya? Faktur penjualan gitu kan. Kemudian nanti kalau ada retur, barang dikembalikan, supaya kita bisa mencatat debit, retur, dan potongan penjualan kreditnya piutang dagang, ini harus ada bukti, namanya apa? Memo kredit gitu ya. Memo kredit. Sebetulnya nama asli dokumennya hanya memo saja. Tapi karena ini memo perintah untuk mengkredit piutang, piutang dikredit karena berkurang, piutang berkurang karena ada retur, maka memonya disebut dengan memo kredit. Nah, sama kalau sebelum kita membuat jurnal penghapusan piutang, itu harus ada buktinya. Namanya sama, yaitu memo kredit. Bedanya begini, kalau memo kredit untuk transaksi retur, kita buat minimum 2. Salah satunya dikirimkan ke pelanggan. Nanti di pelanggan sana, dia disebut dengan memo debit. Karena di sana dia akan mendebit akun utang dagang. Gitu ya. Tapi kalau yang ini, tetap dibuatkan memo, tapi hanya satu saja untuk intern. Pelanggan nggak usah diberitahu, ya kan? Pelanggan nggak usah diberitahu. Nah, sehingga kita akan mencatat debit CKP kredit piutang dagang berdasarkan memo kredit ini.
Jadi pelanggan taunya ya tetap masih punya kewajiban kepada kita. Oke, 2 bulan, ini pelanggan setelah punya kemampuan untuk membayar lagi, ya. Jadi tadi tanggal 1 Maret itu kan kita memperoleh informasi bahwa pelanggan ini punya problem keuangan sehingga kita perkirakan tidak mampu bayar kewajibannya. Udah kita hapus. Nah, 2 bulan berikutnya ternyata pelanggan kita ini mulai survive gitu ya. Dan dia masih ingat punya kewajiban kepada kita, lalu dia bayar. Ya. Nah, ketika dia bayar, ada 2 jurnal yang harus kita buat. Yang pertama adalah jurnal untuk membatalkan penghapusan. Kalau tadi menghapus kita mendebit CKP kredit piutang dagang, sekarang kalau kita batalkan tinggal dibalik, debit piutang kredit CKP. Nah, kemudian jurnal kedua adalah jurnal untuk mencatat pelunasan piutang. Ya, jurnal untuk mencatat pelunasan piutang seperti biasa, debit kas kredit piutang dagang. Oke ya, itu penghapusan sekaligus pemulihan piutang. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan apa yang disebut dengan impairment atau penurunan nilai.